Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi bersama ibu guru dengan materi ini yang kedua tentang minuman halal dan haram. Tapi sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, kita akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan melafazkan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mengabsen dulu ya. Pada hari ini semuanya masuk, alhamdulillah. Kelas 6 yang jumlahnya 24 pada hari ini semuanya hadir, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu guru akan memberitahukan apa manfaat belajar kita pada pagi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah bahwa apabila kita mengkonsumsi minuman halal, maka tubuh kita akan terjaga dari segala macam penyakit yang akan mengakibatkan tubuh kita akan menjadi tidak sehat atau rusak. Itulah pentingnya kita belajar pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu guru akan memberitahukan dulu apa kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anakku setelah pembelajaran ini selesai. Yang kompetensi yang pertama anak-anak adalah anak-anakku dapat memahami tentang minuman halal dan haram. Yang kedua, anak-anakku dapat menganalisis jenis-jenis dari minuman halal dan haram. Yang ketiga anak-anak, kompetensi yang ketiga adalah anak-anakku dapat mengidentifikasi contoh-contoh dari minuman halal dan haram. Yang keempat, anak-anakku dapat merumuskan apa hikmah dari minuman halal. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, anak-anakku dapat mengkategorikan dalil tentang minuman halal dan haram. Itulah kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anakku sekalian setelah mempelajari materi minuman halal dan haram. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ibu guru akan memberitahukan apa tujuan kita belajar pada pagi hari ini tentang minuman halal dan haram. Tujuannya adalah anak-anakku dapat memahami tentang pengertian minuman halal dan haram dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anakku dapat menganalisis jenis-jenis dari minuman halal dan haram. Yang ketiga, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi contoh-contoh dari minuman halal dan haram. Yang selanjutnya anak-anakku dapat menganalisis manfaat. Apa manfaat kita menjauhi dari minuman halal. Dan selanjutnya anak-anakku dapat merumuskan apa sih hikmah dari minuman halal. Dan terakhir anak-anakku dapat mengkategorikan dalil tentang minuman halal dan haram dengan baik dan benar. Itulah tujuan kita belajar pada
pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, selanjutnya Ibu Guru akan memberitahukan bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah tentang minuman halal dan haram. Pada pembahasan kali ini Ibu Guru akan membahas dua materi tentang yang pertama adalah minuman halal, yang kedua adalah minuman haram. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Halo anak-anak, masih sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu Guru akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang materi minuman halal dan haram. Tapi sebelumnya Ibu Guru tanya, ada yang tahu enggak materi kita pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah, materinya adalah tentang minuman halal dan haram. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi yang sekarang, Ibu Guru akan ingatkan kembali materi kita minggu lalu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Alhamdulillah masih ya, bahwa materi kita minggu lalu tentang makanan halal dan haram. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang minuman halal. Apa yang dimaksud dengan minuman halal anak-anak? Nah, minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang halal, seperti ada kopi, ada teh, ada susu, ada jus ya, yang semuanya itu sering kita minum, baik itu di rumah maupun di sekolah. Itulah tadi pengertian dari minuman halal dan contohnya. Selanjutnya anak-anak, apa sih jenis-jenis dari minuman halal? Jenisnya yang pertama anak-anak yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan. Apabila kita minum, maka berakibat baik bagi tubuh kita. Contohnya ada madu. Yang kedua itu air susu binatang halal, seperti ada susu sapi, susu kerbau, susu unta, dan masih banyak lagi susu-susu binatang halal yang lain. Yang kedua anakku, jenis-jenisnya minuman halal yang kedua adalah semua jenis air atau cairan yang bukan dari benda najis ya. Selanjutnya adalah yaitu minuman yang kita peroleh dengan cara-cara yang halal itu ya, bukan dengan jalan yang haram seperti mencuri ya, merampok. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya membiasakan mengkonsumsi minuman halal ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan diri ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kita harus membiasakan diri meminum minuman yang halal agar minuman itu berkah dan halal. Kita harus membiasakan diri sebelum kita makan anak-anak, apa yang harus kita baca? Doa pinter. Sebelum kita makan atau minum, kita harus berdoa dulu kepada Allah. Yang kedua yaitu apabila kita meminum sesuatu, itu minuman itu harus bersih. Terus yang kedua, dia harus halal dan bergizi ya. Selanjutnya, minuman yang kita minum itu harus kita cari dengan jalan yang halal. Baiklah anak-anakku, itulah tadi cara-cara kita membiasakan meminum minuman halal dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya anak-anakku, apa hikmah dari minuman halal? Hikmahnya adalah kita mendapat ketenangan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup kita akan menjadi tenang dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan
jasmani maupun rohani. Dengan mengkonsumsi minuman halal maka tubuh kita akan menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan mendapat perlindungan dari Allah. Itulah hikmah dari mengkonsumsi minuman halal anakku ya. Baiklah, Ibu Guru akan lanjutkan lagi ke materi yang kedua atau pembahasan yang kedua tentang minuman haram. Nah, apa sih yang dimaksud dengan minuman haram? Minuman haram itu adalah minuman yang tidak diperbolehkan diminum oleh umat Islam ya, karena ada dalil yang jelas yang mengharamkan minuman tersebut. Itulah pengertian dari minuman halal. Apa contohnya anak-anak minuman haram itu? Nah, contohnya itu ada bir, ada tuak, ada whisky ya. Apabila kita minum maka akan merusak akal pikiran kita atau tubuh kita, itu baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya anak-anakku, apa jenis-jenis dari minuman haram? Ada yang bisa anak-anak? Nah, baik, jenis-jenisnya adalah yang pertama yaitu semua jenis minuman yang memabukkan. Apabila diminum maka akan berakibat buruk bagi tubuh kita, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua anak-anak yaitu semua jenis minuman dari benda-benda najis itu ya. Yang selanjutnya anak-anak itu semua jenis minuman yang diperoleh dengan cara-cara yang haram itu ya. Ada yang bisa contohkan? Itu minuman yang didapat dengan cara yang mencuri, itu contoh dari minuman haram itu ya. Selanjutnya anak-anak, minuman haram itu berasal dari 3 jenis. Yang pertama itu dari hewani ya, yaitu dari darah binatang itu ya, binatang halal seperti darah sapi, darah kerbau itu ya, darah kambing, itu semuanya haram kita minum ya. Selanjutnya anak-anak yang kedua itu berupa nabati ya. Yang nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tuak dari pohon aren ya, seperti ganja atau morfin. Itu apabila kita minum atau konsumsi maka berakibat buruk bagi tubuh kita, bagi pikiran kita ya, baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya itu berasal dari perut bumi. Apa itu anak-anak? Itu yang pertama itu solar ya. Tahu solar anak-anak? Ya, alhamdulillah. Yang kedua itu ada bensin ya. Yang ketiga itu ada spiritus. Yang semuanya itu adalah tidak boleh kita minum karena akan berakibat buruk bagi tubuh kita ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, apa akibat dari minuman haram? Ada yang tahu anak-anak? Apa akibat dari kita meminum atau mengkonsumsi minuman haram? Baiklah anak-anak, dengarkan ibu guru baik-baik ya. Akibatnya yang pertama adalah anak-anakku akan mendapat azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah anak-anakku sekalian ya. Marilah kita akan jauhi semua itu. Yang kedua adalah hati kita akan tertutup, tidak menerima hidayah Allah. Yang ketiga adalah tidak ada keberkahan pada diri kita ya. Selanjutnya ibadah kita yang kita lakukan akan sia-sia. Dan terakhir adalah susah menerima kebenaran. Artinya anak-anakku, apabila anak-anakku belajar pada pagi hari ini maka sulit akan menerima pelajaran yang diberikan oleh ibu guru, sulit memahami. Makanya marilah kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah karena akan berakibat buruk bagi tubuh kita, baik jasmani maupun rohani. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang
kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan tercapai dan akan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, itulah tadi pembahasan materi kita yang kedua, materi minuman halal dan haram. Semoga anak-anakku memahaminya, dan Ibu Guru akan memberikan, sebelum Ibu Guru tutup, Ibu Guru akan memberikan beberapa soal supaya anak-anakku bisa menjawabnya dengan baik. Baiklah anak-anakku ya, hanya ini Ibu Guru yang dapat sampaikan. Nah, Ibu Guru akan memberitahukan ya apa materi kita minggu besok ya. Materi kata minggu besok adalah tentang binatang halal dan haram. Baiklah anak-anakku, silahkan kalau nyampe di rumah, silahkan buka HP-nya, buka YouTube, buka internet, silahkan cari materi tentang pelajaran kita minggu besok supaya anak-anakku bisa paham ya. Sebelum kita belajar minggu besok, anak-anakku sudah memahami materi yang diberikan ya. Udah, Ibu Guru akan cukupkan materi kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.